sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu atas anak-anak, Tuhan beri hikmat khusus sehingga boleh menjalankan tugas dalam tuntunan Tuhan. Amin. Sehingga keluarga ini boleh mengalami keluarga yang bahagia, sukacita. Karena ada Tuhan selalu di tengah-tengahnya. Tuhan tahu kerinduan secara khusus untuk ibu setara bagi suaminya, supaya mereka boleh sehati di dalam Kristus. Engkau terus kuat dimanapun suaminya berada. Pekerjaan yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Amin. Dan lewat apa yang dikerjakannya, suami dari Bu Setara boleh menyadari bahwa ada Tuhan ikut campur tangan dalam pekerjaan. Istri yang mendoakan suaminya sehingga membuat berhasil. Tuhanlah yang menjadi andalannya. Tuhan terus pakai Bu Setara, terus bertambah-tambah di dalam pelayanan, baik lewat komsel, lewat pelayanan pribadi, kepada siapa dia ketemu, Tuhan pakai menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Lalu kami berdoa untuk Ibu Paulina. Begitulah kami teman-teman, tiap pagi kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kita butuh mendoakan teman-teman kita, dan kita pun didoakan oleh teman-teman kita. Kita harus saling memberikan nubuat terhadap orang lain, karena nubuat itu suara Tuhan yang akan disampaikan kepada teman-teman kita. Kita harus ada peduli terhadap teman-teman kita yang mungkin lagi berduka, mungkin lagi sakit, mungkin udah jauh dari Tuhan, mungkin lagi tersesat, mungkin lagi membutuhkan uang, membutuhkan segalanya. Karena di dalam hidup ini tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Aku akan membacakan ayat firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita kalau meneliti suatu hukum, kita harus bertekun di dalamnya. Kita mendengarkan, kita meneliti artinya memperhatikan apa sih yang di dalam undang-undang tersebut, misalnya hukum tersebut untuk apa sebenarnya, apa intinya, nasihat apa yang kita ambil di dalamnya. Kita harus mendengarkannya, bukan untuk melupakannya. Jadi kalau kita meneliti hukum itu bukan hanya sekedar mendengar, tahu, jangan hanya tahu, tapi kita harus benar-benar tidak melupakannya. Kita harus mempraktekkannya. Misalkan ada undang-undang lalu lintas. Kalau undang-undang lalu lintas itu kita tahu, berarti kita pun harus hati-hati bawa motor, bawa kendaraan, ya kan? Kita tidak boleh melupakan undang-undang yang kita dengar itu. Peraturan itu harus kita jalankan. Begitu teman-teman. Jadi jangan kita melupakannya, kita harus mempraktekkannya. Jangan kita melanggar peraturan. Walaupun orang lain melanggarnya, kita jangan melihat orang yang melanggarnya, tapi kita takutlah akan Tuhan. Takutlah untuk melanggar peraturan. Kita harus taat peraturan, apalagi peraturan itu dari Tuhan.
itu sangat-sangat berbahaya kalau kita langgar, karena Tuhan sudah membuat peraturan itu demi keamanan kita, kebaikan kita. Kalau kita langgar, kita juga kan yang mengalami resikonya. Jadi kita harus taat hukum, kita harus benar-benar melakukan apa yang kita dengar. Walaupun itu sulit, awal-awalnya sulit, tapi kalau ada niat hati kita untuk taat, kita pun akan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Oke teman-teman.